Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi oogenesis, yang dimana materi ini dapat dijumpai pada biologi SMA kurikulum 2013. Nah, materi ini pada kelas 11 termasuk dalam bab sistem reproduksi pada manusia. Nah, kalau di kelas 12, materi ini termasuk dalam bab pembelahan sel. Langsung saja ke penjelasannya. Selamat menonton. Pertama-tama, apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang biasanya dialami oleh mamalia betina maupun wanita. Nah, oogenesis sendiri terjadi di dalam ovarium atau idung telur pada alat kelamin wanita maupun betina. Oogenesis mempunyai 3 tahap. Nah, tahap-tahap ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. 3 tahap pada oogenesis. Yang pertama ada tahap penggandaan. Tahap ini terjadi di dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial diploid mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan. Tahap ini terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan, oogonium yang mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber. Oosit primer pula menerima sebagian besar sitoplasma karena pembagian sitoplasma tidak sama rata antar dua sel anak. Yang ketiga, ada tahap pematangan. Tahap ini dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis pertama, menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan otot yang bersifat haploid dan badan polar 2 yang bersifat haploid juga. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Badan polar 1 juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun, kadang-kadang badan polar 1 mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Tambahan pengetahuan. Yang pertama ada oosit sekunder. Nah, oosit sekunder yang diovulasikan dari ovarium dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut corona radiata dan lapisan dalam yang disebut zona pellucida. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilizin yang mempunyai beberapa fungsi seperti berikut. Yang pertama ada mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Yang kedua, menarik sperma secara kemotaksis positif. Dan yang ketiga, mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Seperti yang sudah saya terangkan pada tahap pertumbuhan, di mana oosit primer menerima sebagian besar sitoplasma karena pembagian sitoplasma tidak sama rata antar dua sel anak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sel telur dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung zigot berkembang selama beberapa hari pertama setelah pembuahan. Akhirnya kita sampai pada ujung penjelasan materi ini. Nah, jadi pada umumnya meiosis 1 tidak langsung dilanjutkan ke meiosis 2. 3 tahapan tadi adalah tahapan oogenesis pada manusia, yang dimana meiosis 1 dimulai pada jaringan ovarium embrio sebelum kelahiran dan tidak berlanjut setelah profase 1.
Kelanjutan meiosis 1 terjadi setelah perempuan mencapai pubertas. Nah, biasanya hanya satu oogonium yang dapat mengalami proses ini setiap bulannya. Untuk tambahan pengetahuan yang terakhir, produksi sel telur terhenti saat menopause. Nah, menopause ini biasanya terjadi saat umur 40 sampai 50 tahun. Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.